majelis taklim ini adalah raudhatun min riyadil jinnat, salah satu taman dari taman-taman surga. Makanya kalau ibu-ibu senang dengan pengajian, berarti ibu-ibu senang dengan taman surga. Kalau ibu-ibu senang dengan taman surga, itu alamat ibu-ibu bakal masuk surga semua. Amin. Jadi gampang ya Bu masuk surga. Ibu-ibu betah mendengarkan ceramah dari awal sampai bubaran, dosa-dosanya dihapuskan semua. Karena doa yang paling dekat dikabulkan Allah adalah doanya para malaikat. Itu doa nomor 1. Dan malaikat tidak pernah sembarang berdoa. Salah satu yang didoakan malaikat adalah orang yang berkumpul di majelis pengajian. Allahumma arhamhum. Ya Allah, rahmatilah mereka. Bahasa kitanya, limpahkanlah kasih sayang kepada mereka yang sedang pengajian ini. Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampuni dosa-dosa mereka. Allahumma tub alaihim, ya Allah kabulkan, terimalah taubat mereka. Makanya ibu-ibu, kita berdoa dan berharap selesai pengajian ini dosa kita habis semuanya. Amin. Banyak dosa kan Bu? Banyak aja apa banyak banget? Banyak banget. Keluar dari sini habis semuanya. Allahumma amin. Salawat beserta salamnya Allah semoga senantiasa ia curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam itu Allah limpahkan juga kepada kita semua segenap umatnya. Allahumma amin. Baik, kita melanjutkan kajian fikih kita. Ibu-ibu yang mau bertanya nanti tinggal disiapkan saja. Jangan malu bertanya. Karena ngaji sebenarnya ya begini Bu. Bukan lewat TV, bukan. TV itu cuman pelengkap saja. Bukan dengar radio. Ngedengar radio itu cuman ngebantu. Termasuk internet ya, cuman alat bantu. Ngaji yang benar ya ini. Syarat dan rukunnya harus hadir. Makanya sekolah daring itu enggak bagus. Sekolah daring, sekolah lewat media internet itu enggak bagus. Karena anak-anak belajarnya sebentar, main gamenya kelamaan. Makanya tingkat stresnya tinggi. Ketemu emaknya juga enggak pintar ngajar. Emaknya ngajarin anaknya Pancasila. Pancasila. Satu-satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Jawab anaknya, ketuhanan yang Maha Esa. Orang yang maha dia yang mana? Sampai dicubitin sama emaknya itu. Makanya kita berharaplah, walaupun corona terapkan protokol kesehatan, tapi menurut saya sekolah online itu berdampak negatif. Orang kalau belajar agama saja ya Bu lewat online, gurunya setan. Saya sampaikan sama pemirsa yang di rumah, belajar agama lewat internet atau lewat TV saja, enggak pernah datang ke majelis taklim, maka gurunya setan. Walaupun yang ditonton YouTube saya, bukan saya yang setan, bukan. Saya yang ngomong enggak salah Bu, enggak salah. Cuman setan yang menyesatkan. Jadi ada miss di situ. Ada kesalahpahaman. Tapi boleh nonton YouTube saya. Yang punya Android ya, cuman yang katrok-katrok ya nggak bisa lah. Yang punya HP Android, punya YouTube, klik YouTube, tapi jangan lupa subscribe.
Ngomongnya aja susah subscribe. Cuman begini Bu, kalau sudah subscribe jangan subscribe lagi. Nanti dia hilang sekali aja subscribe-nya itu. Selanjutnya like dan komen saja. Biar saya viral Bu ya. Kalau bisa viralnya kayak Sule gitu nah. Kan enak. Baik ibu-ibu rahimakumullah, terakhir kita membahas tentang air ya. Macam-macam air, termasuk air mutlak, air musammas, air musta'mal, dan air mutanajis. Baik, kita lanjutkan ke fasal berikutnya. Faslun wa juludul maitati tathuru biddibag. Kulit bangkai, saya ulangi lagi, kulit bangkai akan menjadi suci setelah disamak. Kulit bangkai menjadi suci setelah disamak. Makanya tas dari kulit ular boleh, tas dari kulit harimau boleh. Bangkai itu najis, bangkai harimau najis, bangkai kambing najis. Tapi setelah disamak, ketika kulitnya disamak, maka dia menjadi tidak najis. Makanya ibu-ibu, kambing itu kalau disembelih mati, dimakan halal. Tapi kalau kambingnya bangkai, nggak disembelih, maka dia najis, nggak boleh dimakan. Jangan sampai ibu-ibu kebelet pengen makan sop buntut. Sapinya nggak disembelih, buntutnya dipotong, buntutnya doang kan. Habis itu disop, haram, karena itu bangkai. Dia baru tidak disebut bangkai kalau sudah disembelih dulu. Misalnya ada sapi kakinya keseleo, akhirnya ibu-ibu pahanya dipotong lalu disop, haram karena bangkai. Kecuali sapinya disembelih dulu, itu tidak disebut bangkai. Atau mati belum sempat disembelih, maka itu bangkai. Nah bangkai itu kalau sudah disamak tidak najis lagi. Tapi ada pengecualian, illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit anjing dan kulit babi. Illa jildal kalbi wal khinzir. Kalau kulit anjing walaupun disamak tetap najis. Kalau kulit babi walaupun disamak tetap najis. Tasnya misalnya tas dari kulit babi, najis, nggak boleh. Kalau kulit harimau nggak masalah, kulit ular nggak masalah. Dua itu yang nggak boleh. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, atau turunan anjing blasteran babi. Ibu-ibu pernah nggak anjing sama babi kawin? Pernah dengar nggak? Belum pernah ya. Tapi fikih mengatakan keturunan blasteran, kan ada blasteran Indo Jerman, Indo Chinese. Ini blasteran anjing babi. Saya belum pernah dengar ya. Seandainya ada anjing temanan sama babi, pacaran terus jadi anak, anaknya pun tetap najis. Cuman ini ada bahasa kasar. Mohon maaf ini buat pemirsa YouTube ya. Bahasa kasar ini buat internal pengajian. Begini, kata kakek saya, ini kakek saya Bu, ini hadisnya hadis daerah. Kata kakek saya, suami yang tidur dengan istri yang enggak sholat, suaminya sholat nih, istrinya enggak, maka sama dengan tidur dengan anjing. Kalau dibalik, istri tidur dengan suami yang enggak sholat, itu sama dengan tidur dengan babi. Nah saya nanya, kata saya, kalau suami istri enggak sholat, kata kakek saya, maaf ya,
Anjing sama babi kumpul kata dia. Nah anaknya itu, ini nasihat kakek sama anak cucu. Kalau ibu-ibu nasihatin tetangga pakai kayak gini dikampleng orang, jangan. Tapi kalau ibu-ibu menasihati anaknya yang baru nikah, sholat ya nak, rumah tangga itu. Karena kalau suami istri nggak sholat, sama statusnya kayak kiri sama celeng kumpul. Anakmu berarti anak celeng blasteran kiri. Ini umpama. Jadi ingatkan sedemikian rupa. Au min ahadihima, atau turunan dari salah satunya. Selanjutnya wa'azul maitati wa sya'ruha najisun illal adamiyah. Daging termasuk tulang ya Bu ya. Bangkai itu najis. Wa sya'ruha, bulunya juga najis. Bangkai itu illal adamiyah, kecuali bangkai manusia. Kan kalau kambing biar nggak jadi bangke sembelih, betul? Kerbau biar nggak najis sembelih. Sapi biar nggak najis sembelih, cara matiinnya. Mengapa kecuali manusia? Ya kalau manusia nggak dikecualikan, manusia apa mau disembelih juga biar nggak najis. Jadi manusia nggak najis walaupun mati. Walaupun matinya dicekek ya Bu ya. Enggak najis karena bangkai manusia. Maka satu-satunya yang dimuliakan adalah bangkai manusia. Makanya dimandikan, dikafani, disalatkan dan dimakomkan, dan itu menjadi fardu kifayah. Selanjutnya wala yajuzu isti'malu awanid dahabi wal fiddati. Tidak boleh menggunakan bejana, mangkok perabotan, awanid dahabi wal fiddah, yang terbuat dari emas dan perak. Haram hukumnya. Ada nggak yang gelasnya dari emas? Belaga. Kemudian mangkok dari emas ada nggak? Nggak ada. Kalau ada juga mungkin nggak mau pengajian lagi lah. Udah songong. Wow, mangkoknya emas, piringnya emas, embernya emas, kalungnya aja segede rantai anjing ya Bu ya. Emas misalnya. Kain kayak orang barat Bu. Orang barat itu saking merasa kayanya, WC aja klosetnya dari emas. Coba kita numpang jongkok ya Bu ya. Kita palu dikit aja jadilah itu. Gompel kita bawa pulang. Toilet saja dari emas. Nah kita ini diharamkan oleh Allah dan Rasulnya menggunakan perabotan rumah tangga dari emas. Emas hanya boleh untuk perhiasan. Makanya wanita ditakdirkan suka perhiasan. Ada perempuan yang gak suka perhiasan? Ada. Perempuan mau mati nggak suka perhiasan. Baik ibu-ibu rahimakumullah, yang selanjutnya wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani, boleh menggunakan perabot apapun, yang penting bukan dari emas dan perak. Ibu-ibu sukanya pakai apa? Tupperware. Aku merek ya jadinya ya. Itu kan mahal. Cuman ibu-ibu jangan kebanyakan beli Tupperware tuh. Semua mau dibeli, suaminya pening. Yang murah-murahan ndak apa-apalah, jangan yang mahal-mahal, apalagi kreditan. Udah ngeridit bayarnya nunggak. Akhirnya pening, gaji suami nggak mengcover. Saya lanjutkan faslun. Pasal berikutnya, wasiwaku mustahabbun fi kulli halin, dan bersiwak hukumnya sunnah dalam segala keadaan. Apalagi zaman corona ini Bu. Zaman corona ini harus rajin-rajin bersikat gigi. Karena ibu-ibu keluar rumah pakai masker. 15 menit aja pakai masker langsung bau jigong gitu. Ngap di sini.
Makanya rajin-rajin gosok gigi. Ulang gosok gigi. Nabi itu sangat sering gosok giginya. Jadi fi kulli halin, dalam segala keadaan disunahkan gosok gigi. Di sini dikatakan illa ba'da zawali lisaib, kecuali habis zuhur. Jadi sudah zuhur lewat, menjelang maghrib bagi orang yang sedang berpuasa. Jadi sebaiknya kalau orang yang sedang puasa udah zuhur begini sampai maghrib nggak usah sikat gigi. Takut ibu-ibu kehausan, ngelak. Orang haus itu Bu, jangankan odol sama air. Orang nuangin bensin ke tangki motor aja, segernya. Rasa-rasa mau ngelegek gitu aja. Bensin loh sama solar, kayaknya seger banget. Apalagi kumur-kumur tuh air seger. Tambah lagi odolnya seger banget. Akhirnya eman, klekek dikit, batal. Maka ulama memilih makruh. Enggak haram, makruh saja, enggak batal. Karena saya Bu, kalau bulan Ramadan itu masih sikat gigi walaupun sore. Karena kalau ceramah kan sore. Kalau ceramah sore enggak sikat gigi menjelang berbuka, lengket. Ngomong itu kayaknya ada yang nempel begitu. Majigongnya ya. Maka sikat gigi. Sikat gigi tetap tidak membatalkan puasa. Kalau dalam kondisi sesuatu dan lain hal, karena kepentingan dakwah atau mau ngomong, sikat gigi boleh, asal jangan ditelan. Makanya ada ibu-ibu nanya, Ustaz, kalau cuma nyicip masakan batal enggak? Enggak batal. Nyicip masakan loh Bu. Tapi kalau mencicipi sepiring batal. Nyicip di lidah saja, di lidah lepeh lagi enggak batal. Rasanya enggak hilang-hilang. Caranya apa? Diludahkan atau kumur-kumur. Ludahkan sekali, ludahkan 2 kali, ludahkan 3 kali, habis itu nelan ludah boleh. Enggak apa-apa. Nelan ludah kan enggak membatalkan puasa. Kecuali ludahnya diwadahin gelas. Udah dapat 1 gelas dilegak, batal puasanya. Baik ya. Kemudian yang berikutnya, wa huwa fi salasati mawadhi'ah. Ada 3 keadaan. 3 keadaan yang kita itu sangat disunahkan untuk sikat gigi, bersiwak, sikat gigi. Apa saja itu? Yang pertama, ingda taghayyuril fami min azmin au ghairihi. Kalau bau mulut berubah. Kalau bau mulut berubah karena habis makan misalnya. Apalagi makan jengkol campur petek sama jaling. Mantep. Mantep. Ada yang hobi jengkol? Banyak ya Bu, cuman malu mengakui ya. Nafsu makan ya, betul Bu, bagus. Makanya kata orang jengkol, petek sama jaling itu pencegah corona. Karena mengapa? Mau nggak mau physical distancing, mau nggak mau jaga jarak fisik. Saya kalau mau ceramah Bu, nggak berani makan jengkol apa petek. Karena ngapa? Begitu ngomong kata jamaah sebelah, Ustadz jorok katanya, mulutnya bau gitu. Makanya kalau mau makan jengkol sama petek, lihat-lihat Bu, jangan pas pengajian Rabu makan jengkol sama petek. Kasihan teman di sampingnya itu soalnya. Jadi habis makan sikat gigi, berubahnya bau mulut sikat gigi. Apalagi kita yang giginya sudah bolong, itu memang harus rajin-rajin sikat gigi. Selanjutnya, keadaan kedua, kita disunahkan sekali sikat gigi adalah wa indal qiyami minan naum, ketika bangun dari tidur. Iyalah, pagi tidurnya tengkurap, banjir. Apalagi anak-anak ya Bu, anak remaja. Udah capek tidur tengkurap, banjir, bikin pulau. Mana kalau dicuci nggak hilang-hilang itu lagi.
Makanya saya jadi mikir ya Bu, seandainya iler itu berharga seperti harga ilernya walet, mungkin kiai di pondok kaya semua, karena tinggal ngumpulin iler santri di bantalnya itu, mungkin bisa kaya semua. Sayang iler manusia itu nggak berharga. Cantik-cantiknya ibu-ibu ini nggak bisa mengalahkan iler walet. Wong manusia itu yang keluar kotoran, dari mata yang keluar namanya belek, dari hidung yang keluar namanya ingus, umbel, upil, dari mulut yang keluar namanya iler, jigong, dahak dan sebagainya, dari kuping yang keluar namanya conge. Apalagi yang bawah Bu, yang bawah itu apalagi yang belakang, pisang goreng. Allahu Akbar. Manusia itu nggak bisa ngaku hebat. Wong yang keluar juga penyakit, kotoran, nggak ada manfaatnya, najis juga. Baik, saya lanjutkan. Yang ketiga, disunahkan sekali untuk bersiwak wa ingdal qiyami ila shalah, ketika hendak mendirikan sholat. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, termasuk mau tahajud ya, atau mau duha. Kalau ingin sholat bersiwak, bersikat gigi. Ini sikat gigi itu bukan 2 kali sehari. Kalau sunnah Nabi sering kali. Jadi Nabi itu sangat menyukai orang yang hendak sholat kemudian menyikat giginya. Boleh pakai sikat beneran yang sudah modern ini, boleh juga pakai kayu atau pakai akar yang sering dipakai orang. Semuanya boleh. Esensinya, ilatnya adalah siwak, menggosok gigi. Baik, yang berikutnya saya akan sampaikan dulu tentang fadilahnya. Beberapa fadilah yang perlu saya sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, at-tuhuru nisful iman. Bersuci itu separuh dari iman. Atau dalam hadis yang lain dikatakan at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu salah satu cabang dari keimanan. Ini hadis pertama. Hadis yang berikutnya, miftahus sholatit tuhur. Kunci. Tahu kunci enggak Bu? Kalau ada pintu ada kunci. Kuncinya sholat adalah bersuci. Jadi orang enggak bisa masuk ke sholat kalau tidak bersuci. Makanya tidak benar sholat kita kalau bersuci kita tidak benar. Makanya yang harus dibenahi apa? Wudunya, mandi wajibnya. Karena ada orang sudah tua nggak ngerti mandi wajib. Ada. Dua tua bangka nggak ngerti cara wudhu. Tidak benar sholatnya. Makanya mu'allaf kalau dia sudah masuk Islam, yang diajari apa? Cara mandi wajibnya. Kan mu'allaf disunahkan mandi setelah dia masuk Islam. Cara wudhunya, cara sholatnya secara berangsur-angsur. Miftahus sholatit tuhur, kuncinya sholat adalah bersuci. Yang berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, li'an usalliya rak'ataini bisawakin ahabbu ilayya min an usalliya sab'ina rak'atan bi ghairi siwakin. Mantap ini hadis. Nabi bersabda, sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat bisiwakin, dengan siwak, dengan sikat gigi, lebih aku sukai, kata Nabi, daripada sholat 70 rakaat tidak gosok gigi. Gara-gara teriak Bu, suaranya langsung macet. Pengen minum kopi nantilah. Ini luar biasa pemirsa, ada kopi kita. Jadi saya ulangi lagi, sholat 2 rakaat dengan siwak, dengan sikat gigi, lebih aku sukai, kata Nabi,
daripada sholat 70 rakaat tidak gosok gigi. Allahu Akbar. Mulai sekarang rajin gosok gigi ya Bu ya. Padahal saya juga males Bu. Allahu Akbar, gosok giginya bangun tidur mau tidur doang. Tapi saya kesini tadi gosok gigi dulu. Karena kalau saya nggak gosok gigi takut muncrat baunya. Karena ini zaman corona, bagus kita rajin cuci tangan, rajin kumur-kumur. Itu semua ajaran Islam. Rajin istinsak, wudhu yang sempurna. Kitanya bersih, kita juga jadinya sehat. Baik, saya lanjutkan. Sabda Nabi yang berikutnya, laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan umatku, kata Nabi, kalaulah tidak memberatkan umatku, la faratu alaihimus siwaka inda kulli salatin, niscaya aku perintahkan mereka wajib berwudu tiap kali sholat. Jadi seandainya tidak khawatir memberatkan umatku, maka niscaya aku perintahkan mereka untuk sikat gigi tiap kali sholat. Kalau bagi Nabi, gosok gigi, siwak sebelum sholat wajib bagi Nabi. Tapi bagi kita Bu, gosok gigi sebelum sholat sunnah hukumnya. Bagi kita sunnah, bagi Nabi wajib hukumnya. Ada sesuatu yang wajib bagi Nabi, tapi tidak bagi kita. Ada sesuatu yang sunnah bagi beliau, tapi mubah bagi kita. Contoh, Nabi punya istri 9, 11, ada riwayat mengatakan 13. Sunnah bagi beliau, enggak bagi saya. Enggak berani, enggak kuat Bu. Enggak bagi kita, enggak bagi Pak Jo juga. Ada yang wajib bagi Nabi tapi tidak bagi kita, sunnah saja. Nabi wajib sholat tahajud bagi Nabi. Bagi kita enggak wajib, sunnah. Bagi Nabi sikat gigi wajib, bagi kita sunnah. Ada yang haram bagi Nabi tapi boleh bagi kita. Apa itu? Nabi haram menerima zakat, tapi kita boleh menerima zakat kalau kita termasuk asnaf yang berhak menerima zakat. Jadi nggak semua sunnah Nabi itu harus kita amalkan, tidak. Ada yang memang wajib bagi kita kayak sholat. Ada yang sekedar sunnah, ada yang bahkan haram kalau kita menirunya. Jadi begitu. Baik, yang selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kajian kita ini rujukannya satu, kitab At-Tadhib Matan Abi Suja dengan dalil-dalilnya. Yang kedua, kitab Targhib ya Bu, kitab Targhib wa Tarhib tentang fadilah dari amalan fikih yang biasa kita kerjakan. Baik, sekarang saya persilahkan pertanyaan bebas. Boleh yang lain, boleh yang